ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wal akhwat yang saya hormati, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai akhirnya kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau seandainya salah seorang di antara kita akan kedatangan tamu istimewa, orang yang akan datang adalah orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, orang yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Seandainya antum akan kedatangan tamu, diberitahu besok atau lusa akan datang seseorang yang antum tunggu-tunggu selama ini, dan dia akan datang dengan membawa berbagai macam hadiah, oleh-oleh, uang, cenderamata dan seterusnya. Apa yang kira-kira kita lakukan untuk menyambut orang tersebut? Pasti kita akan masak dengan masakan yang enak-enak, rumah akan dibersihkan, ya kan? Kursi-kursi akan dirapihkan, kalau dia akan menginap akan disiapkan kamar, dan seterusnya, supaya si tamu ini merasa puas dan kita sebagai tuan rumah juga merasa tidak malu. Ini kondisi ketika orang akan kedatangan tamu yang dia senangi, dia cintai, dia hormati, dan akan membawa kebaikan untuk dia. Bulan suci Ramadan layaknya adalah seperti tamu yang akan hadir, tamu yang sangat dermawan, yang akan memberikan segala sesuatu asalkan kita mau memintanya, yang akan memberikan apa yang kita butuhkan baik di dunia, terlebih lagi untuk di akhirat. Bulan suci Ramadan adalah musim al-khairat wa musim al-barakat. Bulan suci Ramadan adalah bulan keberkahan dan kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat keberkahannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, akan membebaskan mereka dari siksa api neraka, dan itu tidak terjadi kecuali pada hari-hari di bulan suci Ramadan. Para ulama mengatakan bahwasanya manusia dalam menghadapi bulan suci Ramadan terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah orang yang melakukan puasa dan menyambut bulan suci Ramadan sebagai sebuah rutinitas, hanya kebiasaan. Oh ya, datang Ramadan kita puasa. Orang pada puasa ikut puasa, orang pada tarawih ikut tarawih, orang baca Quran dia ikut baca Quran, sebagai hanya sebuah rutinitas, kebiasaan yang datang setiap tahun sekali. Orang yang seperti ini, atau kelompok pertama yang menganggap Ramadan hanya sebuah adat dan kebiasaan yang datang setiap tahun, itu tidak akan membekas pada dirinya ibadah di bulan suci Ramadan, karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, tidak merasakan bagaimana khusyuknya sholat di bulan suci Ramadan. Kondisi mereka setelah Ramadan tidak ada bedanya dengan kondisi mereka sebelum berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ini banyak, orang-orang seperti ini banyak. Puasa sekedar memindahkan makan yang tadinya di siang hari dirubah di malam hari. Tidak ada perubahan pada perilakunya. Bahkan kadang-kadang Ramadan tambah malas. Yang tadinya kerjanya semangat, yang dia siang hari melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, begitu Ramadan dia tidur terus siangnya.
kerja juga sebentar ngeluh dan seterusnya. Jadi Ramadan menjadi bencana buat dia. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menghadapi bulan suci Ramadan dengan perasaan berat hati. Ketika Ramadan datang dia sedih karena tidak bisa makan di siang hari lagi, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa belanja dan seterusnya. Jadi ketika Ramadan datang dia merasa berat. Kenapa Ramadan cepat sekali? Orang yang seperti ini paling banter dia mengharapkan datangnya Idul Fitri. Rasa berat ketika Ramadan itu datang, sehingga mereka mengharapkan Ramadan itu masih lama datangnya. Dan ketika Ramadan datang, dia melakukan puasa dengan berat hati, dan yang dia pikirkan kapan berbukanya. Ketika sore muadzin azan atau matahari tenggelam sebagai pertanda bahwa maghrib telah datang, dia langsung menyerbu makanan yang ada di meja makan dan dia puaskan sepuas-puasnya. Karena merasa seharian lapar dan seharian tertahan untuk mengkonsumsi atau mencicipi makanan yang telah disediakan. Hammuhum, yang ada di pikiran mereka hanya kapan berbuka. Dan kalau sudah berjalan beberapa hari dia berpikir kapan Lebaran itu tiba. Semuanya disiapkan untuk Lebaran, dan pikirannya adalah bersenang-senang ketika Ramadan itu selesai. Padahal orang yang seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, Inna aktsaran nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yawmal qiyamah. Orang yang paling banyak kenyang di dunia, gak pernah lapar, gak pernah puasa. Itu dikatakan mereka adalah orang yang paling lapar nanti di hari kiamat. Orang yang laparnya paling lama di hari kiamat adalah orang yang ketika di dunia selalu kenyang. Dan para ulama menulis tentang fadlul ju', keutamaan lapar. Jadi kalau orang lapar itu ada sisi positifnya. Ima lapar karena puasa, atau lapar tidak terlalu banyak makan. Karena orang kalau terlalu banyak makan dia akan malas. Pertama badannya akan tambah gemuk, kemudian dia geraknya susah, kemudian biasanya malas dan banyak tidur. Kalau orang terlalu gemuk banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur dan malas, ya sudah, ibadah pun malas. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, Inna aktsaran nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yawmal qiyamah. Orang yang paling banyak kenyang, yang terlalu kenyang dalam mengkonsumsi makanan di dunia, nggak pernah puasa, apalagi yang sunnah, yang wajib saja sering dia tinggalkan. Maka nanti di akhirat adalah orang yang paling lama laparnya, atau orang yang paling lapar. Dan orang seperti ini juga banyak. Kelompok yang kedua yang merasa berat dengan datangnya bulan suci Ramadan juga banyak. Kemudian kelompok yang ketiga adalah man farihu bi qudumihi fa huwa kal habib alladhi qala ghiyabu. Orang yang lama menunggu-nunggu datang bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan itu baru keluar, habis dan datang Syawal, dia merasa kehilangan kekasih yang selama ini menemaninya. Kenikmatan ibadah yang selama ini dia rasakan itu tiba-tiba hilang karena bulan suci ini telah pergi. Dan dia mengharapkan kapan Ramadan itu akan datang lagi, dengan penuh kerinduan, dengan perasaan yang yang dia rasakan untuk menunggu bulan suci Ramadan. Dia tunggu dengan penuh kerinduan datangnya bulan suci Ramadan itu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mereka menggunakan Ramadan itu untuk banyak ibadah, banyak sholat, banyak zikir, banyak tilawatul Quran, i'tikaf dan seterusnya. Dan dia merasakan kenikmatan yang luar biasa di bulan suci ini, sampai-sampai dia tidak merasa bahwa bulan itu sudah semakin
lewat dan cepat berlalu. Dia tidak merasa berat sama sekali dengan adanya Ramadan, namun malah dia merasa Ramadan itu begitu cepat habis. Baru mulai tiba-tiba udah 10 hari pertama habis. Kemudian 10 hari kedua sampai 10 hari terakhir juga telah habis dengan sangat cepat, dan dia tidak terasa ketika beribadah di bulan suci Ramadan, tidak berasa. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan bahagia karena bulan suci Ramadan akan membawa perubahan pada dirinya. Ibadahnya akan meningkat, belajarnya semakin rajin, baca Qur'annya juga demikian, qiyamul lailnya juga akan diteruskan, karena dia bukan hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja, namun dia akan lanjutkan ibadah itu, akan dia lanjutkan dan dia tingkatkan setelah bulan suci Ramadan berlalu. Ya. Nah, kita tinggal lihat kita termasuk kelompok yang mana. Apakah kelompok yang merasa berat dengan datangnya bulan suci Ramadan, sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita termasuk kelompok kedua, atau yang pertama, yaitu menjadikan Ramadan hanya sebuah rutinitas yang terjadi setiap tahun namun tidak ada bekasnya, ataukah kita bisa menjadi orang yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang rindu dengan datangnya bulan suci Ramadan, rindu akan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci itu. Memang kita beribadah sepanjang tahun, tapi bulan Ramadan memiliki keistimewaan di mana pahala akan dilipat gandakan. Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada setiap malam di bulan suci Ramadan, dan pintu-pintu surga dibuka pada bulan suci Ramadan. Itu tentang kelompok manusia yang terbagi dari 3 macam dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan puasa dan bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan dalam kitabnya, dan juga Rasulullah SAW telah menyampaikannya dalam sunnah beliau. Dan ulama kaum muslimin telah berijma, telah sepakat bahwasanya puasa bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib bagi kaum muslimin, tentunya yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang pertama tentang dalil wajibnya bulan suci Ramadan, kita semua sudah hafal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa bukan hanya syariat orang Islam saja, namun umat-umat terdahulu juga sudah puasa. Cuman ada perbedaan. Seperti Nabi Dawud alaihissalam, puasanya sepanjang tahun. Karena yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi Dawud alaihissalam puasanya sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka sepanjang tahun, tidak mengenal bulan. Kemudian puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka juga puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur atau akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah menyantap makanan sahur. Ya. Kalau mereka tidak ada sahur, begitu malam, begitu maghrib datang, mereka berbuka, mereka boleh makan sampai tidur, sampai mereka tertidur. Kalau sudah tidur, tidak boleh makan lagi. Jadi kalau belum tidur boleh, sekalipun sampai menjelang subuh boleh makan. Tapi kalau sudah tertidur, maka sudah nggak boleh sahur, dan dia meneruskan puasanya ketika bangun. Dan ini pernah terjadi pada awal-awal difardukannya puasa pada Rasulullah SAW. Awal-awal puasa kaum muslimin adalah mengikuti puasanya ahli kitab. Itu kalau sudah terlanjur tidur, maka dia tidak boleh makan lagi sampai hari berikutnya. Dan itu pernah terjadi pada salah seorang sahabat yang dia kerja di siang hari di ladang, kerjaan berat dan cuaca juga panas. Ketika dia pulang, istrinya belum selesai memasak, menyiapkan santapan berbuka. Dia hanya meneguk beberapa air, gelas air. Kemudian dia sambil menunggu istrinya masak dan belum selesai, dia tertidur karena capek. Wajar orang capek ketika istirahat tertidur.
Begitu istrinya selesai masak, didatangi suaminya, ternyata suaminya sudah tertidur. Kata dia apa? Wailah, celaka kamu. Saya udah capek-capek masak dan belum makan udah tertidur. Artinya nggak mungkin makan lagi. Akhirnya apa? Hari berikutnya dia nyambung puasa tanpa berbuka. Hari yang begitu panas pada hari berikutnya, dan dia juga tidak sahur sama sekali, bahkan tidak berbuka, menjadikan dia lemah dan akhirnya pingsan. Dia pingsan dan tidak mampu melanjutkan puasanya. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat yang membolehkan seseorang itu makan sampai terbit fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Dan makan serta minumlah kalian sampai benang-benang putih itu nampak dari benang-benang hitam di fajar. Setelah turun ayat ini baru para sahabat boleh makan sampai fajar. Namun sebelumnya mengikuti cara puasanya ahlul kitab. Kemudian hadis tentang wajibnya puasa Ramadan dan tidak ada puasa yang wajib kecuali Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Bahwasanya ada seorang badu, ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tayra ras. Dia kepalanya dibuka. Faqala ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-salat. Faqala as-salawatul khams illa an tatawwa. Dia bertanya, ya Rasulullah, beritahu aku tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepadaku dalam Islam, tentang kewajiban sholat. Apa saja sholat yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah SAW, sholat yang wajib hanya lima waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kecuali kalau kamu mau melakukan sunnah, illa an tatawwa. Kalau mau nambah dari dirimu sendiri silahkan. Ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat tahajud atau qiyamul lail, ada sholat sunat tahiyatul masjid, banyak sholat sunnah. Tapi yang wajib hanya 5. Kemudian dia nanya lagi, qala fa akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasulullah, tolong beritahu aku tentang apa yang diwajibkan kepadaku oleh Allah tentang puasa. Puasa yang wajib itu apa? Apa saja? Faqala syahrul Ramadan. Yang wajib itu hanya puasa di bulan suci Ramadan. Illa an tatawwa syai'an. Kecuali kalau engkau mau melakukan sunnah tatawu, bisa puasa Syawal, bisa puasa Senin dan Kamis, bisa puasa Daud, bisa puasa 3 hari di setiap bulannya. Tapi itu tidak wajib. Yang wajib hanya bulan suci Ramadan. Faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu akhbirni bima faradallahu alayya min az-zakat. Kemudian yang ketiga, dia bertanya, ya Rasulullah, beritahu aku tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang zakat. Zakat yang wajib itu seberapa dan apa saja? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Ya, tentunya Rasulullah jawab, yang zakat yang wajib bagimu dari zakat adalah kalau sudah sampai ke nisab. Kalau emas telah sampai ke 85 gram atau 84, sekian gram. Kemudian panenan sampai 5 wasyak, atau sekitar 300 sekitar 5 kintalan. Kemudian barang dagangan juga dihitung dari harga emas dan seterusnya. Dan tidak wajib kecuali 2,5% dari emas dan barang dagangan, atau 1/10 atau 1/20 dari barang panenan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang syariat Islam yang wajib-wajib. Qala walladzi akramaka la tatawwa syai'an. Kata orang Badui itu, dia katakan, ya Rasulullah, demi Allah yang memuliakan engkau, saya tidak akan melakukan amalan sunnah sama sekali. Dia tidak mau mengamalkan sunnah sampai bersumpah. Pokoknya saya akan melakukan yang wajib-wajib saja. Sholat yang wajib, puasa yang wajib, zakat juga hanya yang wajib saja. Dan saya tidak akan menambah dengan sunnah-sunnah. Wala angkus, tapi hebatnya apa? Dan saya tidak akan kurangi yang wajib ini. Saya akan lakukan yang 5 waktu, tidak akan saya tinggalkan. Yang puasa Ramadan juga dia akan lakukan. Yang zakat yang wajib juga akan saya keluarkan, kata dia. Saya tidak akan nambah dengan sunnah, tapi saya juga tidak akan menguranginya. Dari satu sisi dia jujur dan dia
komitmen. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Aku tidak akan mengurangi apa yang Allah wajibkan kepadaku sedikit pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq. Kata Rasulullah SAW, orang ini akan masuk surga. Orang ini akan masuk surga. In sadaq, kalau benar-benar dia jujur dengan omongannya. Benar, dia tidak akan menambah yang sunnah, tapi yang wajib dia lakukan 100%. Tidak akan dikurangi, tidak akan dia tinggalkan. Kalau dia benar, kata Rasulullah SAW, dengan apa yang dia ucapkan, maka dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwa yang wajib itu cukup untuk memasukkan orang ke dalam surga. Dan di sini tidak disebutkan yang wajib kecuali bulan suci Ramadan, puasa, tentang puasa. Tidak, Rasulullah sebutkan puasa lain kecuali nazar. Nazar itu sebenarnya bukan wajib, tapi seseorang mewajibkan pada dirinya. Nazar tidak wajib, bahkan sebagian ulama mengatakan makruh nazar itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, innahu la yustakhraju illa min bakhil. Nazar itu tidak dikeluarkan kecuali oleh orang yang bakhil. Karena nazar itu kan akan ibadah, tapi kalau ada imbalannya. Saya akan puasa kalau anak saya lulus. Saya akan puasa kalau saya sembuh. Saya akan puasa kalau panenannya sukses dan seterusnya. Jadi ibadah tapi minta imbalan dulu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah melakukan nazar itu kecuali orang yang bakhil. Innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Orang kan beranggapan kalau nazar, dia pikir nanti Allah akan beri, ya kan? Kalau dia bernazar nanti akan puasa, kalau dia misalnya sembuh dari penyakit, Allah akan sembuhkan. Enggak, sama sekali. Innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Nazar maupun tidak nazar, kalau Allah tentukan sembuh, akan sembuh. Kalau Allah tentukan sukses, akan sukses. Ya, biarpun nazar, kalau Allah nggak takdirkan dia sembuh, tidak akan sembuh. Jadi hanya membebankan kewajiban yang tadinya nggak wajib. Ya. Kalau sudah diucapkan, memang iya nazar itu wajib kalau terpenuhi syaratnya. Kalau orang mengatakan nanti kalau saya pulang kontrak cuti 2 tahun atau kerja 2 tahun dan sehat pulang, saya akan misalkan puasa 3 hari. Maka ketika antum pulang cuti setelah kerja 2 tahun dan sehat, maka harus antum tepati karena sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mengatakan nanti kalau anak saya lulus kuliah, saya akan sedekah 1 juta misalkan. Maka sedekah itu jadi wajib ketika anaknya benar-benar lulus kuliah. Nah, tapi asalnya nazar itu tidak wajib. Jadi yang wajib hanya puasa Ramadan. Hadis ini sama yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka dia hukumnya adalah orang yang keluar dari Islam. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, idza aftara fi Ramadan mustahillan lidzalika wa huwa 'alimun bi tahrimihi istihlalan lahu wajib qatluh. Kalau ada orang yang bulan suci Ramadan datang, namun dia sengaja tidak puasa dan dia menganggap bahwa puasa itu enggak wajib bagi dia, yastahillu. Dia menganggap enggak wajib puasa Ramadan itu. Dan dia tahu tentang keharamannya, wajib qatluhu. Kata Syekhul Islam, orang yang seperti ini harus dibunuh karena murtad. Wa in kana fasiqan, kalau dia orang fasik, uqiba ala fitrihi fi Ramadan. Kalau dia fasik itu dia mengatakan puasa wajib bagi saya, tapi saya enggak mau puasa. Saya tahu bahwa puasa itu wajib, namun saya enggak puasa, malas, lapar dan seterusnya. Orang yang seperti ini uqiba ala fitrihi, dihukum oleh pemerintah kaum muslimin untuk supaya dia jera, dipenjara, dicambuk dan seterusnya, supaya dia jera karena dia telah menghina bulan suci Ramadan dan tidak memuliakan keagungan bulan suci ini dengan tidak puasa. Tentunya ini kalau negaranya negara Islam dan pemerintah yang memberlakukan hukum Islam, mereka berhak untuk menghukum orang-orang seperti ini. Itu tentang dalil wajibnya puasa. Kemudian rukunnya puasa, kita tahu rukunnya puasa itu ada 2. Yang pertama adalah an-niyah. Niat dalam hati. Puasa yang wajib itu harus diniatkan sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah terbit fajar. Karena Rasulullah SAW pernah berpuasa sunnah dan beliau tadinya nggak niat puasa. Ketika beliau bertanya, "Indakum min ta'am?" Tanya ke salah seorang
istrinya. Beliau bertanya, apa kalian punya makanan? Kata istrinya, lah ya Rasulullah, kami nggak punya makanan. Qala idzan ana shaim. Kalau begitu saya mau puasa. Berarti apa? Tadinya Rasulullah niatnya mau makan. Namun begitu istrinya nggak punya makanan, beliau terus berubah niat, atau beliau mulai niat padahal sudah terbit matahari dan mulailah puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah tidak harus niatnya dari sebelum fajar. Adapun puasa wajib, maka diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anhuma, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma lam yujmi' as-siyam." Wa fi riwayah, "Ma lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang belum memulai niat sebelum terbitnya fajar, niat untuk berpuasa, fala siyama lahu, maka orang ini tidak sah puasanya, tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat untuk berpuasa sebelum terbit fajar. Jadi sebelum adzan subuh dia nggak niat, dari malam nggak niat, kemudian bangun-bangun sudah adzan, sekalipun dia puasa, puasanya tidak sah. Fala siyama lahu, orang ini tidak akan diterima puasanya. Hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, serta disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ini tentang wajibnya yubayyit niyat atau tabyid an-niyat, memulai niat itu dari malam. Bagaimana, apakah setiap malam kita harus niat? Apakah cukup niat satu kali untuk satu Ramadan? Ya, dan kita tahu bahwa niat itu dalam hati, nggak perlu dilafalkan. Sekalipun isinya niat bisa dijabarkan, seperti nawaitu shaum misalkan, tapi dalam hati saya niat puasa besok hari lillahi ta'ala, atau shaum Ramadan imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Enggak apa-apa, karena niatnya seseorang dalam hati ya seperti itu, bahwa besok akan niat puasa lillahi ta'ala. Puasanya puasa apa? Puasa Ramadan. Orang yang niat dari sejak malam atau sebelum terbit fajar, maka puasanya sah, dan niat tidak harus pas lagi sahur, nggak harus. Niat malamnya mau tidur, niat besok akan puasa, cukup. Namun apakah niatnya itu setiap malam, ataukah cukup sekali untuk 1 bulan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya niat harus setiap malam, karena ini ibadah baru. Setiap malam itu, setiap hari adalah ibadah baru, maka butuh niat yang baru. Namun yang rajih wallahu a'lam, bahwasanya niat ketika di awal bulan suci Ramadan sekali dan tujuannya akan puasa terus selama Ramadan, itu boleh dan tidak apa-apa, asalkan tidak terputus. Asalkan puasanya tidak terputus, artinya dia tidak safar kemudian buka, dia tidak sakit kemudian buka, enggak. Tapi selama 1 bulan dia benar berpuasa. Niatnya di awal Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh, maka insya Allah mencukupi. Namun kalau dia ingat setiap malam niat, itu akan lebih baik, karena hadis ini mengatakan malam yujmi as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak akan sah puasanya. Kemudian syarat yang kedua atau rukun yang kedua adalah al-imsak an al-muftirah. Yang kedua adalah rukunnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makanan, minuman, kemudian yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum itu seperti infus. Infus itu seperti makanan, atau donor darah, itu juga seperti dikasih makanan. Namun kalau dikasih suntikan yang injeksi biasa, itu tidak membatalkan puasa, karena dia bukan makan dan bukan minum, dan juga tidak semakna makan dan minum. Termasuk yang membatalkan puasa adalah jima di siang hari di bulan suci Ramadan. Ini bukan hanya membatalkan, tapi juga mewajibkan kafarah untuk dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau kalau ada budak, pertama memerdekakan budak. Kalau tidak ada, dia harus puasa setelah itu 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus dimulai dari awal lagi, ya, kecuali putusnya karena sakit. Tapi kalau putus biasa tanpa ada uzur syar'i, dia harus mengulang lagi dari awal. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan, dan harus dicoba dulu, tidak boleh langsung mengatakan saya nggak mampu. Belum dicoba, coba dulu sampai dia benar-benar nggak mampu, baru pindah ke yang ketiga, yaitu it'amu sittina
miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Ini kalau dia membatalkan puasanya karena jima. Termasuk yang membatalkan puasa adalah at-taqayyud. Sengaja muntah itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntah tanpa disengaja tidak membatalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahu qai' falyutimma shaumahu. Faman istaqa'a falyaqdi." Qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, hendaklah dia melanjutkan puasanya karena tidak batal. Namun orang yang sengaja memuntahkan makanan dari mulutnya atau dari perutnya dengan memasukkan jari atau mencium bau-bau yang tidak sedap, sudah dia muntah, maka dia harus mengqadha'nya, artinya batal puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah inzalul mani bisyahwah, yaqadatan bisyahwah, mengeluarkan air mani dengan sengaja sekalipun tidak jima, itu membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani dengan melihat film misalkan atau onani dan seterusnya, kalau keluar dengan sengaja itu membatalkan puasa. Namun kalau tidak sengaja tidak batal, seperti orang mimpi basah di siang hari, tidur kemudian mimpi jadi pengantin baru atau mimpi ketemu istrinya yang bersama istri, kemudian basah, maka tidak batal. Kenapa? Karena di luar kemampuan dia. Kemudian orang yang makan tanpa disengaja juga tidak batal. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa." Barang siapa yang sedang puasa kemudian lupa, dia makan dan minum sampai kenyang, enggak apa-apa. Yang penting dia benar-benar lupa. Falyutimma shaumahu, teruskan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allah wa saqa. Karena dia sebenarnya orang yang dikasih bonus seolah-olah makan dan minum sedang puasa. Dia lagi puasa itu dikasih makan dan minum. Dan rezeki atau musibah? Rezeki, orang dikasih minum dan dikasih makan. Sekarang permasalahannya kalau antum lihat ada orang lagi puasa makan, antum biarkan atau tegur? Nah, dia sedang dikasih makan oleh Allah SWT. Kenapa antum jahat sama dia? Hah? Kenapa? Loh, dia nggak bersalah, dia lupa. Kenapa? Antum syirik sama dia. Dia lagi dikasih makan sama Allah, lagi dapat nikmat, biarkan sampai kenyang. Kalau udah kenyang, udah minum, diingetin, antum lagi puasa, kenapa? Kenapa diingatkan? Kalau dia makan sambal, Ya? Karena dia lagi puasa, kemudian makan. Iya, puasanya diteruskan, benar, dia nggak batal. Cuman masalahnya antum yang lihat dia makan siang hari dan minum. Abu Farisi lihat Pak Suhaimi datang ke kamarnya lagi makan. Ramadan hari pertama. Itu biasa Pak Suhaimi siang-siang makan. Antum datang Pak Suhaimi lagi makan. Antum tegur atau biarkan dia makan sampai kenyang? Kenapa ditegur? Dia lagi lupa. biar nggak lupa. Baik. Ya, jadi yang benar diingatkan karena zahirnya orang puasa nggak makan. Adapun datangnya Abu Farisi musibah buat Pak Suhaimi misalnya, jangan datang, biarkan makan sampai kenyang. Baru setelah itu ingat. Tapi kalau benar-benar lupa, kalau dia lupa kemudian sampai kenyang dan minum baru ingat, alhamdulillah. Celakanya kalau lagi makan sambal belum minum terus ingat, setelah dia harus keluarga. Yang jelas ya harus diingatkan karena zahirnya mungkar. Zahirnya adalah orang tak puasa. Pikirannya Pak Suhaimi tidak puasa. Baik, jadi kewajibannya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan yang mengurangi puasa, pahala puasa. Ya, nonton film-film yang nggak baik, tontonan yang nggak baik, omongan yang nggak baik, nggak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Rasulullah SAW, barangkali ada orang puasa, namun dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Apa dia makan? Enggak, dia nggak makan, sama dengan yang lain. Namun ketika puasa matanya nggak puasa, belalakan kesana kemari, lihat yang haram dan Allah.
mulutnya nggak puasa, mulutnya suka menggunjing, menyakiti orang, ngomong yang tidak baik, jorok dan seterusnya. Dia mulutnya puasa dari makan, tapi tidak puasa dari perkataan yang buruk. Makanya malam yada' qaul az-zur, kata Rasulullah SAW. Malam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang lagi puasa namun omongannya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga, dan juga dia melakukan kebohongan, melakukan perbuatan-perbuatan dusta serta yang semacamnya, maka kata Rasulullah SAW, laisa lillahi hajat. Allah enggak butuh. Dia lapar-lapar dan haus-haus meninggalkan makan dan minum. Sudah makan saja orang kayak gitu. Kenapa? Enggak ada faedahnya. Memang benar secara hukum dia tidak wajib mengqadha puasa karena enggak batal. Namun menghadap Allah SWT walhamdulillah tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Nasallallahu alaihi wasallam kita mohon kepada Allah SWT keselamatan dari sifat-sifat yang seperti itu, dan mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan yang tinggal sebentar lagi, dan diberikan kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di dalamnya, serta mendapatkan karunia dan keutamaan, terutama mendapatkan Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu yang bisa kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini dalam menyampaikan materi, kalau ada kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, kita kaji, bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.